Bunda Hajalia ini punya masjid, satu di antaranya, karena masjid beliau bukan satu, di Pondok Aren, tempat nanti malam antum ceramah, Ustaz. Nah, itu masjidnya itu ada BMT, Baitul Mal wa Tanwil, yang diperuntukkan untuk pedagang, karena masjidnya ini berdekatan dengan pasar. Jadi pedagang yang nggak punya modal, minjem ke BMT, atau anggota majelis taklim yang butuh duit, pinjem ke BMT, tapi BMT mengambil keuntungan dengan bagi hasil. Pertanyaan dari beliau, Ustaz, bolehkah masjid ada bidang bisnis di dalamnya? Terima kasih, Ustaz. Ya. Zaman Nabi Muhammad SAW, fungsi masjid yang pertama, Nabi membuat masjid itu sebagai tempat menuntut ilmu. Makanya kalau ada masjid cuma tempat sholat aja, nggak ada pengajiannya, nggak betul. Karena Nabi selesai mengadakan sholat berjamaah, ada majelis ilmu. 2, masjid tempat menerima tamu. Makanya nanti kalau kita kebetulan pergi umroh, di sebelah kiri ada tiang. Tertulis di atas tiang itu, ada namanya Ustuanatus Sarir, tiang tempat tidur. Karena di bawah itu dulu tempat tidur Nabi waktu i'tikaf. Ada di atas itu sebelah kiri ngarah kiblat Ustuanatul Wufud, tiang tamu. Karena di bawah tiang itu dulu Nabi duduk menerima tamu. Bahkan datang tamu dari Najran, Yaman, disambut Nabi di dalam Masjid Nabawi. Artinya apa? Masjid mesti punya convention hall. Masjid masjid yang canggih. 3, masjid dulu ketika terjadi peperangan Uhud, yang sakit-sakit dibawa diobati. Maka masjid mestinya punya pelataran, ada klinik gigi, ada klinik kulit, ada klinik bersalin. Sehingga yang datang sakit zahir, mentalnya kacau, sakit gigi, mendengarkan ayat Quran, mendengarkan, maka batinnya sembuh, syukur-syukur dia taubat. Suara dari pengajian masuk ke ruang-ruang itu sehingga mendengar. Ada convention hall, tempat penyewaan untuk menikah sehingga orang menutup aurat. Terdengar suara azan, stop. Jadi masjid mesti begitu. Yang keempat, Nabi SAW membuka Masjid Nabawi. Ma baina baiti wa mimbari, antara rumahku dan mimbarku 22 meter panjangnya. Raudhatun min riyadil jannah, taman surga. Ini rumah Nabi, ini mimbar Nabi 22 meter. Jalan terus kemari ketemu pintu Babus Salam. Sekarang di Babus Salam itulah pasar kota Madinah. Itu makanya azan zaman Nabi 1. Setelah Nabi meninggal, kalau azannya cuma sekali, orang sibuk dagang, kosong sholat Jumat. Dibuat azan 2 kali. Azan pertama manggil, hayya 'alas shalah, karena dekat jarak antara masjid dengan pasar. Mestinya masjid berperan. Karena kalau ustaz cuma mari sholat jamaah, orang nggak peduli. Tapi kalau siapa yang rajin sholat berjamaah, dapat pinjaman modal. Awal-awalnya dia mungkin tertariknya dunia, tapi lama-lama ada motivasi. Masjidnya idealnya begitu. Makanya Masjid Jogokarian di Yogyakarta, setiap cerita min terus, nol terus. Kemana uang itu? Dipergunakan untuk sosial, untuk adapun bagi hasil, maka dalam Islam yang haram itu riba. La ta'kulur riba, jangan kamu makan riba, at'afa mudha'afa, berlipat ganda. Pinjam 100, bayar 120. Mau untung, mau rugi, pokoknya bayar 120. Sedangkan mudharabah tidak begitu bagi hasil. Ini 100.000, kamu dagang di pasar, nanti kalau untung 150, berapa persennya? Kadir. Tentu pemberi modal takut rugi, maka kalau dia takut rugi, dia kumpulkan semua, diberi pembekalan. Maka uang itu berputar. Uang ini sama seperti darah harus berputar. Uang ini sama seperti air dalam sumur. Air dalam sumur mesti dikuras. Kalau tidak, dia akan busuk, akan butek, akan bau. Begitu juga dengan peredaran uang. Salah satu sebab mengapa orang stres depresi karena membungakan uang. Dia punya 1 M, dia letakkan.
Mau untung, mau rugi, uang tetap mengalir. Tapi kalau 1 M dia pinjamkan, investasikan mudharabah, yang ini ternak lele, yang ini ternak ikan, ikan sama lele sama. Yang ini investasi dagang bisnis, yang ini jualan, maka setelah uang dia dipakai orang, doanya lebih khusyuk. Malam itu dia tahajud. Selama ini uangnya di kamar. Tapi setelah dia investasikan, ya Allah, dagang mereka supaya laku, ya Allah. Sebab kalau nggak laku ini uang nggak balik. Dan setelah itu dia kalau ketemu sama orang, silaturahimnya lebih erat. Apa kabar? Sehat ya? Sehat. Dia takut betul orang ini mati. Jadi dalam Islam mudharabah itu membangkitkan adrenalin sehingga orang lebih semangat hidup. Beda dengan orang punya 1 M dimasukkan ke konvensional, dia duduk rumah nonton TV nunggu malaikat maut datang. Begitu ekonomi Islam itu membangkitkan adrenalin untuk tetap hidup bersemangat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kami ingin panjang lebar Ustadz. Jadi ada sebuah masjid yang kami untuk wakaf. Jadi yang pegang ketua DKM-nya itu Ustadz Haji Harir. Jadi dia mengusulkan ke kami, Bunda nggak sebaiknya kita bikin BMT. Cuman kalau itu saya tidak berani untuk mengambil keuntungan. Silahkan dikelola keuntungan untuk masjid. Jadi saya tidak memungut sepeser pun dan itu modal dari kami. Jadi makanya saya tanya, Ustadz tolong ditanyakan ke Ustadz Somad. Jangan sampai saya yang memberikan modal tapi saya nggak terima uang, tapi ada masalah. Intinya untuk pemutaran di Masjid Tahliyah. Jadi itu intinya Ustadz, jangan nanti pikir, wah ini punyanya Bulia, pasti uangnya lari ke Bulia. Lillahi ta'ala kami serahkan kepada DKM dan modal itu untuk selamanya pedagang pasar. Karena ada namanya lintah darat itu masuk ke pasar kami. Jadi untungnya 10% Ustadz. Pinjem 1 juta, nanti 1,100,000. Nah, jadi saya punya inisiatif yang saya kasih modal, tapi jangan terlalu banyak ngambil bunganya. Karena itu untuk pemasukan masjid juga, bukan untuk diri saya. Saya kira itu aja, Ustadz. Wabillahi taufik wal hidayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti adanya BMT boleh ya Ustadz ya? Kami dulu di Pekanbaru ada program BMT. Dikaitkan dengan jamaah masjid. Tapi jangan katakan uang modal itu uang masjid. Karena kalau uang modal itu uang masjid, itu berarti milik umat. Uang umat tidak boleh kita investasikan karena pemiliknya orang banyak. Maka uang modal ini tetap punya ibu sebagai pengelola. Nanti hasilnya diserahkan ke masjid. Baru para pemakai modal ini, peminjam ini dikumpulkan, diberi tausiah. Mereka ada ikatan dengan masjid. Mereka ada ikatan karena dia bukan cuma ikatan batin agama, tapi ikatan emosional karena ada ekonomi di dalamnya. Jangan lupa, dakwah kawan-kawan kita sebelah melalui 2 sisi. Pertama ekonomi, kedua kesehatan. Kesehatan lewat rumah sakit dan ekonomi. Itu pula yang tidak kita sentuh. Ustadz setiap ceramah neraka. Sementara dia tak makan. Lama-lama dia pikir neraka lah Ustadz, kata dia. Yang penting makan. Nah, itu. Baik Ustadz, ya. Ini kalau Ustadz sudah mengesahkan boleh, insya Allah habis ini dana ditambahin lagi untuk BMT Bunda. Amin. Siap, baik Pak Dokter dulu sebentar ya. Silakan Pak Dokter.